romantis ini ya, romantik. Apakah ada hubungannya dengan penafsiran romantik? Hermeneutik romantik. Jadi setiap filsafat itu nanti pasti akan mempengaruhi cara tafsir, ya, pasti mempengaruhi. Bagaimana cara aku menafsir sesuatu? Tergantung dari filsafatnya apa. Filsafat romantisisme pengaruhi nggak? Iya, pasti. Contohnya kayak tadi, bagaimana dia menafsirkan sejarah? Kan tadi kan saya sempat singgung itu. Contohnya sejarah kemerdekaan Indonesia. Ditafsirkan secara apa? Secara romantisisme. Dengan apa, simbol apa? Seorang pemuda, ya, tanpa busana, tanpa baju, memperjuangkan kemerdekaan hanya dengan bambu runcing. Pemuda yang masih setengah baya, ya digambarkan seperti itu kan. Perjuangannya dengan bambu runcing itulah yang kemudian memunculkan kemerdekaan Indonesia. Apakah faktanya kayak gitu? Faktanya tidak. Tetapi gambaran perjuangan kemerdekaan dengan bambu runcing itu adalah sebuah, namanya apa? Cara tafsir sejarah. Cara tafsir sejarah, bagaimana romantisme masa lalu tentang perjuangan melalui sebuah bambu runcing. Yang secara rasio atau empiris nggak mungkin bisa mengalahkan senapan-senapan yang udah canggih pada zaman itu. Mustahil. Jadi dia mempengaruhi gaya cara tafsir. Pengaruh. Cara menafsirkan sejarah contohnya itu. Ya. Lalu setelah pertanyaan kamu ada mau berikan komentar apa? Charles? Charles? Atau yang lain, silakan yang lain. Itu Pak, di-mute lagi. Saya ngomong ternyata di-mute loh Pak. Kamu mau bicara apa? Silakan. Nah, itu dari pendapat saya Pak. Jadi saya kalau saya melihat ada kekurangan. Ini saya mengkritik sedikit ya. Ya. Dengan asumsi saya. Ada kekurangan dalam romantisme. Seperti yang Ya, Pak Heri kasih contoh tadi tentang seorang pemuda yang memegang bambu runcing. Kan kalau kita memang lihat secara historisnya kan romantisme itu lahir akibat daripada rasional yang tidak mementingkan emosi, tidak mementingkan perasaan, tapi lebih kepada rasio. Tapi yang jadi masalah kalau kita lihat dari konteks sampai pada keadaan sekarang, romantisme itu akhirnya buat saya disalahgunakan dalam membuat pola pemikiran. Akhirnya seolah-olah penekanan utama kita melihat segala sesuatu itu emosi. Penekanan kita melihat sesuatu itu perasaan. Sehingga itu yang kita pakai, cara kita pakai untuk seolah-olah apa ya? Mengelabui orang-orang. Wah, iya, seru, menarik. Contohnya saja seperti Pak Heri bilang itu tentang bambu runcing. Ketika orang menafsirkan secara romantik penjajah tentang bambu runcing, itu kan secara posisi orang Indonesia melihatnya bahwa Indonesia sedang berjuang secara keras untuk membela bangsa negaranya. Tapi bagaimana kalau orang-orang contohnya penjajah dari Belanda menafsirkan penjajahan mereka sebagai perjuangan dengan sisi romantisme, ada emosi, ada perasaan di sana. Bagaimana orang-orang mereka datang sebagai seorang prajurit untuk bertarung nyawa di Indonesia. Artinya kan pasti akan ada kalau penekanannya di emosi dan perasaan akan berbeda sekali. Tapi coba kalau kita penekanannya tetap pada rasionalisme, maka kita akan melihat sesuatu itu dengan ada banyak perbandingan, akhirnya membawa kita pada pemikiran mana yang benar dan tidak benar. Tapi kalau penekanannya sebenarnya rasional romantik buat saya ada benarnya. Tetapi pola pemakaiannya sekarang ini yang buat saya seperti yang sudah hanya menekankan emosi, perasaan, sehingga orang dikelabui dengan penafsiran seperti itu, emosi, perasaan,
tapi sudah lupa dengan rasionalisme dan idealisme. Buat saya itu sih, Pak. Oke. Ya boleh-boleh aja kamu berkomentar kayak gitu. Tapi buat orang yang sangat senang dengan filsafat romantisisme ini, dia bisa sangat tidak setuju dengan kamu. Katakan misalnya tadi kata mengelabui. Munculnya nasionalisme misalnya sebagai anak dari romantisisme itu nggak sekasar itu maksudnya mengelabui. Misalnya kayak kamu melihat romantisme dalam sebuah lagu kayak kita kan, tanah airku Indonesia, negeri elok amanku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku cinta sepanjang masa. Lalu dia bisa tentang apa? Masa lalu Indonesia yang begitu kaya dan subur. Kenapa bisa begitu? Karena itu memang lagu itu dibuat sebagai apa? Sebagai pemberontakan tanda petik. Dengan munculnya gambaran atau lukisan Indonesia yang banyak dieksploitasi. Yang banyak apa? Banyak dikeruk gitu oleh orang-orang rasionalis, oleh orang-orang pintaran saat itu, mengeruk kekayaan alam untuk kepentingan apa? Kepentingan mereka, untuk apa? Untuk kolonialisasi, untuk penjajahan. Jadi nasionalisme yang diangkat itu memang seperti yang kamu bilang, ada sisi mengangkat secara emosi. Mengangkat secara emosi. Tapi itu juga sebagai apa? Sebagai bentuk mereka, aku rindu kepada Indonesiaku yang lalu itu. Dengan apa caranya? Dengan apa caranya? Romantisisme. Tapi oke lah, kamu boleh berpendapat kayak gitu. Saya pun bukan seorang yang apa ya, yang akan menerima saklek romantisisme, enggak juga. Ya, enggak juga. Silakan yang lain. Saya mau tunggu pendapat yang lain nih. Udah mulai seru nih, udah mulai panas ini nih. Silakan. Ini yang saya tunggu-tunggu. Saya, Pak. Ya. Pak. Ya, silakan. Gimana ya? Saya kalau secara praktis dalam peradaban masa gini, Pak, saya setuju dengan bahasa yang dipakai Charles. Apa tadi Charles? Itu memang setuju sama saya. Apa? Mengelabui. Iya, karena seringkali apa ya yang kalau secara praktisnya ya, orang kadang terperangkap dalam perasaan baper, gagal move on, ya kan? Itu sangat mengelabui loh, Pak. Dan itu sering terjadi pada kaum wanita. Waduh, diskriminatif ini. Terjadi pada kaum wanita. Pak, kami Iya kan. nggak setuju, Jadi Pak. kalau habis ini kamu bahasa Charles dia bilang kadang mengelabui, memanipulasi, saya setuju dengan Charles, Pak. Oke. Itu yang pertama, Pak. Tapi yang kedua, sisi positifnya, saya suka. Apalagi kalau lihat ini kan gereja-gereja Katolik kan, gereja-gereja Katolik dipengaruhi sama filsafat romantisisme ini. Bagaimana kan kita lihat gereja-gereja Katolik kan selalu mengutamakan apa itu estetika, keindahan. Bagus. Ya. Positifnya di situ, Pak. Tapi negatifnya seperti yang kata Charles tadi, mengelabui perasaan. Oke. Silakan yang lain nih. Oke, itu, Pak. Berikan kontranya. Silakan. Makasih. Jangan baper. Maya, Pak. Maya. Silakan. Siapa gilirannya? Silakan. Fani ya tadi? Pak. Maya, silakan Maya. Oh, nih penyanyi kita nih. Penyanyi puitis kita mau berikan komentar. Silakan Maya. Ya, seperti kata dosen yang sebelumnya, pendapat itu saling dihargai. Oke, bro? Nanti kalau sudah saling berbeda pendapat, jangan lupa ngannya, jangan jadi mutan. Maaf, kami oposisi. Mengenai ya. Bagaimana pengaruhnya?
romantisme dengan rasionalisme. Ya, oke. Menurut saya itu bisa saling bekerja sama atau menempati posisi yang bersamaan. Nah, ada kalanya kita harus menggunakan rasio kita. Nah, rasio itu yang ada di rasio kita boleh turunkan kepada romantisisme supaya apa yang keluar dari rasio itu tidak merugikan siapapun atau tidak menekankan selalu bahwa rasio itu selalu benar. Nah, disinilah kita boleh tempatkan filsafat romantisisme, perasaan. Boleh menggunakan rasio, harus dibarengi juga dengan romantisisme supaya balance. Ya kalau maksudnya Maya mungkin gini ya sederhananya. Ya kalau kamu berpikir secara rasionalisme, secara empirisme, kering lah. Nggak ada salahnya juga lah kamu berpikir secara romantisisme. Untuk menyentuh hal-hal yang sifatnya imaji atau feeling ya. Mungkin begitu menurut Maya. Silakan yang lain. Yang lain silakan. Pak, sedikit boleh saya kasih tambahan sedikit Pak? Boleh. Kalau bisa kalau ulang tahun juga kasih tambahan yang ulang tahun ya. Balas dendam kamu ya Supit. Bukan, saya sebenarnya setuju loh tentang romantisme. Tetapi yang saya mempermasalahkan romantisme yang dipakai dalam keadaan sekarang. Kan romantisme seperti yang disampaikan Pak Heri kan itu bagian dari pendamaian rasionalisme dan empirisme. Artinya romantisme itu sebenarnya tidak terlepas dari empirisme dan rasionalisme. Tetapi keadaan sekarang, kenapa saya pakai kata mengelabui? Karena memang nyatanya seperti itu. Seolah-olah semua ditundukkan oleh rasionalisme, oleh romantisme. Bahkan ada artikel yang saya baca, uniknya dia katakan romantisme itu menundukkan material, menundukkan rasional, menundukkan empirisme. Artinya romantisme itu ada di atas mereka. Sehingga semuanya itu tergantung romantisme. Contohnya saja bicara tentang perasaan. Atau contoh ya lebih besar, karena saya suka politik, guys. Saya coba kalau kita lihat dalam sisi politik. Contohnya ya, kalau saya bicara tentang mengelabui, waktu saya tidak menjudge Jokowi ya, tapi contoh kalau kita lihat Jokowi, ketika kita melihat dia itu lebih dari sisi romantisme, artinya orang melihat tentang bagaimana kerja keras dia, tentang bagaimana yang ditunjukkan itu tentang usaha-usaha dia, tentang bagaimana cara dia ke masyarakat. Itu kan buat saya itu lebih ke romantisme. Artinya kita sedang dikelabui dengan sebuah perasaan. Wah, kelihatannya dia kerja. Tapi apakah semuanya sudah sama rata dilakukan? Kalau kita lihat secara rasionalisme kan, maka kita akan lihat data dong. Bagaimana datanya itu sebagai seorang pemimpin? Apa yang dia kerjakan dan dia lakukan? Apakah sudah sama rata? Sesuai dengan janji-janji dia yang di itu. Kalau kita lihat secara rasionalisme. Tapi kalau kita lihat secara penekanan empirisme, maka kita cuma akan dikelabui dengan perasaan. Wah, Jokowi itu kelihatan merakyat, Jokowi itu kelihatan dekat dengan masyarakat, orang-orangnya itu kerja keras. Tapi kalau kita lihat rasionalisme, ternyata banyak janji-janji yang tidak dilakukan. Itu yang saya kritik, bahwa orang melepaskan rasionalisme dan empirisme dalam romantisme, sehingga semua orang dikelabui dengan perasaan. Tanpa lupa ada itu buat saya. Saya tandai kamu ya, nanti saya tangkap. Kamu mengelabui Pak Jokowi ya, Supit? Nggak, gini. Saya mesti luruskan juga ya, karena ini udah bicara tentang hal yang lumayan, waktunya habis lagi. Bahwa gini loh, apakah Jokowi adalah penganut filsafat romantisisme? Saya rasa enggak juga ya, karena memang dia pecinta musik metal. Terus satu, yang kedua, dalam politik itu ada konspirasi, pasti ada. Dan itu contoh, dan apakah kemudian nanti ada pro dan kontra, pasti ada. Kalau ada episode seperti ini, episode Jokowi katakan besukan, ada kayak episode yang digambarkan Jokowi kebalikannya banyak. Nah, itu kerjaan siapa? Kerjaan para katakanlah legislatif atau orang-orang oposan yang kemudian akan menunjukkan. Setiap itu pasti ada celah positif dan negatif, pasti ada.
Dan kita melihatnya bukan seperti kayak itu apa romantisisme yang dilakukan oleh Jokowi, enggak juga. Karena memang sisi buruknya pun dibuka secara terang-terangan juga kok. Ya.